Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Eldarinda SL Taim NIM 20241. Di sini saya akan menguji normalitas data, yang dimana pada tugas praktikum kali ini mengukur kadar Hb dalam darah ke-20 anjing. Datanya sudah saya pindahkan ke SPSS, yang dimana sebelum itu kita ke variable view, kita memasukkan di nama ini nilai serta kelompok, tipenya numerik, bitnya 3, desimalnya 1, di value ini diberikan penanda, yang dimana 1 itu mengandung kadmium, 2 itu tidak mengandung kadmium. Measure-nya yang nilai itu scale dan kelompok itu measure-nya nominal. Langsung saja untuk menguji normalitas data, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Nah, di dependent list ini kita masukkan nilai, terus factor list kita masukkan di sini, factor list kita masukkan kelompok. Jangan lupa plot, kemudian centang normality plot with test. Continue. Oke. Di sini dia akan menunjukkan hasil atau tabel, di mana tabelnya itu test of normality, yang dimana kita itu menggunakan Shapiro Wheel karena datanya itu kurang dari 50. Jadi hasil yang didapatkan untuk yang mengandung kadmium itu yaitu signifikannya itu 0,215, yang berarti lebih besar dari 0,5. Artinya penelitian yang dilakukan tidak bermakna atau H0-nya diterima dan tidak ada hubungan antara kadar Hb dengan pemberian kadmium. Untuk kontrol atau yang tidak mengandung kadmium, dapat kita lihat di Shapiro Wheel itu signifikannya itu hasil datanya itu yaitu 0,236, yang berarti lebih besar dari 0,05. Artinya penelitian yang dilakukan tidak bermakna atau H0-nya diterima dan tidak ada hubungan antara kadar Hb dengan pemberian kadmium. Selanjutnya kita ke Analyze, kita ke uji Mann-Whitney. Untuk uji Mann-Whitney ini kita menggunakan compare means, yang dimana di sini kita pilih independent sample t-test. Nilai ini kita masukkan ke test variabel, terus yang kelompok ini kita masukkan ke grouping variabel. Define group. Nah, masukkan di sini yang penanda tadi yang kita sudah atur di value di variable view, yaitu 1 dan 2. Continue. Oke. Di sini dia akan menampilkan tabel independent sample test, yang dimana hasil yang didapatkan pada tabel independent sample test ini yaitu dia menggunakan data equal variance assume, yang dimana dapat kita lihat di sini kita itu menggunakan tabel independent sample assume ini karena data assume ini hasilnya lebih besar. Didapatkan hasilnya 0,006, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya datanya homogen atau penelitiannya bermakna dan adanya hubungan kadar Hb dengan pemberian kadmium. Lanjut kita ke soal yang kedua, yaitu di sini ada ibu hamil trimester 3 yang mengonsumsi dan yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Seperti tadi kita sudah memasukkan namanya di sini nilai dan kelompok, yang dimana di sini value-nya sudah kita masukkan penanda, yang nomor 1 mengonsumsi tablet tambah darah dan yang nomor 2 tidak mengandung tablet tambah darah. Di sini sudah teratur measure scale nilai dan kelompok itu nominal. Langsung saja kita ke data view. Untuk menguji normalitas datanya sama seperti tadi, yaitu analyze, descriptive statistic, terus explore. Masukkan nilai di dependent list, terus kelompok masukkan di factor list. Plots, centang normality plot with test, kemudian continue.
Oke. Nah, di sini akan muncul tabel seperti pada tugas presentation tadi, yaitu muncul tabel test test of normality, yang dimana tes normalitas ini dia menggunakan Shapiro Wilk lagi karena datanya kurang dari 50. Jadi hasil yang didapatkan untuk yang mengonsumsi tablet tambah darah yaitu 0,864, yang berarti lebih besar dari 0,05. Artinya penelitian yang dilakukan tidak bermakna atau H0-nya diterima dan tidak ada hubungan antara mengonsumsi tablet tambah darah dengan kadar HD ibu hamil trimester 3. Dan untuk yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah, maaf di sini itu yang tidak mengonsumsi, tapi saya salah tulis, yang saya tulis mengandung. Dan yang untuk yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah ini, hasil yang didapatkan yaitu 0,599, yang berarti lebih besar dari 0,5. Artinya tidak ada hubungan antara kadar HD ibu hamil trimester 3 dengan tidak konsumsi tablet tambah darah. Selanjutnya kita ke uji Mann-Whitney. Caranya sama seperti tadi, analyze, comprimins, terus independent sample test. Masukkan nilai ke tes variabel, terus yang kelompok masukkan di grouping variabel, define group, masukkan penanda tadi, 1, 2, continue. Oke. Hasil yang didapatkan pada tabel independent sample test yaitu menggunakan data asum, sama seperti tugas praktik yang pertama, dia menggunakan data asum karena hasilnya lebih besar. Didapatkan hasil 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05, artinya datanya homogen atau penelitiannya bermakna dan adanya hubungan kadar HD pada ibu hamil trimester 3 dengan konsumsi tablet tambah darah. Baik, itulah presentasi saya untuk praktikum uji normalitas data. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.